Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar anak-anak hebat yang ada di rumah dari sekolah MI Mazratul Ulum? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa harus selalu semangat? Karena hari ini Ibu akan membacakan cerita tentang binatang kecil yang sangat pintar, binatang yang istimewa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan nama binatang ini Allah berikan nama binatang ini dalam surah di Al-Quran. Apakah ada yang tahu? Mungkin teman kita ada yang tahu nih. Coba Bu Kori mau panggil teman Ibu nih. Salihah. Iya. Salihah, kamu puasa nggak? Puasa. Tadi sahur nggak? Enggak. Oh, kenapa nggak sahur? Aku ngantuk, Bu. Oh, lain kali harus sahur ya. Nah, Salihah tahu nggak ada binatang kecil yang pintar yang ada di dalam Al-Quran? Apa ya? Nih, Bu Guru berikan ciri-cirinya. Binatang ini berkakinya banyak. Ada 8. Wow, 8. Banyak ya. Terus ciri-cirinya apa lagi? Ciri-cirinya binatang ini kecil. Dia termasuk serangga. Wah, nyaup, 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 nyaup. Wah, kurang tepat. Lalat, lalat, lalat. Kurang tepat. Apa dong Bu Guru? Yaitu laba-laba. Pasti anak-anak sudah pada tahu nih tentang serangga bernama laba-laba. Kenapa ya laba-laba Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Karena memang laba-laba adalah binatang pilihan yang Allah utus untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan laba-laba ditulis dalam surah Al-Ankabut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di Al-Quran kalian di rumah. Kenapa Rasulullah diselamatkan oleh laba-laba? Jadi pada peristiwa saat itu Rasulullah mau dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Salihah, oh ya, Rasulullah mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah tidak berhasil ditemukan oleh kaum kafir Quraisy karena Rasulullah saat itu bersembunyi di dalam gua. Ada yang tahu nggak gua apa? Itu gua Sur. Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah lari bersama Abu Bakar Siddiq ke dalam sebuah gua. Gua ini bernama Gua Sur di Madinah. Nah, saat itu Salihah, Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua. Lalu Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar dengan mengutus seekor laba-laba kecil untuk membuat sarang di depan mulut gua, sehingga Rasulullah selamat dari kejaran musuh. Jadi sarang laba-laba itu menutup sebagian dari gua. Jadi terlihat tidak ada orang yang masuk ke dalam gua. Jadi saat kafir Quraisy lewat di depan gua, itu sudah tertutup oleh sarang laba-laba. Jadi kaum Quraisy tidak mengira bahwa di dalam itu ternyata ada orang yang sudah masuk, yaitu Rasulullah. Jadi saat lewat gua pun kaum kafir Quraisy tidak mengetahui bahwa di dalamnya ada orang, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah berhasil sembunyi, berhasil kabur dari persembunyiannya, dari kejaran kaum kafir Quraisy. Makanya laba-laba itu walaupun kecil tapi istimewa. Dia sudah menyelamatkan Rasulullah pada peristiwa hijrah ke Madinah. Gitu teman-teman. Jadi tadi inget nggak laba-laba kakinya ada berapa?
8. Betul. Lalu dia istimewanya apa? Dia binatang yang pintar. Dia berkaki 8, dia juga tidak memiliki mulut. Tuh. Lalu dia makannya apa? Dia hanya menghisap mangsanya. Dia ini binatang karnivor, binatang pemangsa. Oh iya betul, dia binatang pemangsa. Jadi kalau ada serangga yang masuk ke dalam sarang ya, maka dia akan diambil oleh kaki belakang laba-laba lalu dihisap cairannya oleh laba-laba. Nah, dia juga pinter. Dia pinter membuat sarang. Coba. Dia nggak sekolah, tapi dia mampu membuat sarang dengan begitu indah. Kalian perhatikan ada motifnya di dalamnya. Ya, motifnya ada bentuknya. Bentuknya lingkaran kecil, 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 besar, 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 besar. Keren banget kan? Dia mengetahui untuk mengetahui untuk menyangkutkan jaringnya ke bagian tepi-tepinya. Gitu ya. Nah, dari ibu cukup sekian nih cerita tentang laba-labanya. Nah, laba-laba Allah menjadikan laba-laba sebagai hewan yang istimewa. Nah, itu adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi sebagai anak muslim, sebagai orang Islam tidak perlu ragu atau atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena laba-laba yang begitu kecil saja begitu pintar dia membuat sarang ya. Gitu. Keren kan ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur sudah dilahirkan sebagai orang Islam, sudah memeluk agama Islam. Baik, dari ibu cukup sekian anak-anakku. Semoga Allah selalu merahmati kita dan melindungi kita dan menyayangi kita dan mengumpulkannya kelak di surga nanti ya. Dari ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.